Agar Teh dan Jimin mendengar ceritanya, J-Hope lalu memberi mereka susu hangat dengan camilan. Mata mereka sontak dibuat segar kembali ketika melihat makanan. Sembari nyemil, J-Hope bercerita dengan serius tentang kejadian tadi malam. Lalu Jimin bertanya, "Jam berapa itu, Hyung? Aku tidak tahu itu jam berapa, tapi yang aku tahu itu terjadi tengah malam. Aku tidak mendengar apapun, Hyung, dan aku tidak ingat jam berapa aku tidur. Itu karena tidurmu seperti kebo. Ya, mulai nanti malam, kalian jangan tidur terlalu pulas, biar kita bisa menyaksikan sama-sama apa yang terjadi pada payung itu." Jimin Nate lalu bilang, "Siap, Hyung." mereka lalu kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Siang pun tiba. Jimin yang melihat cuaca sedang bagus, lalu mengambil ban dan berjalan ke kolam renang. Pada saat Jimin akan berenang, tiba-tiba muncul payung merah dari dalam kolam. Jimin yang memakai kacamata hitam lalu melepas kacamatanya dan memperhatikan payung tersebut. Dirasa aneh, Jimin lalu berlari menghampiri Tae dan J-Hope yang sedang menonton TV. Jimin bilang, "Hyung, Tae, kalianlah keluar. Payung merah itu muncul lagi di dalam kolam." J-Hope dan Tae yang mendengar itu lantas berlari ke arah kolam. J-Hope lalu menyuruh Tae mengambil payung tersebut untuk dibawa ke orang pintar. Tae yang mendengar itu lantas dengan ragu mengambilnya. Dengan hati-hati, Tae lalu mengambil payung merah tersebut. J-Hope lalu mengambil karung dan tali untuk memasukkan payung merah tersebut dan mengikatnya dengan erat. J-Hope lalu menyuruh Jimin untuk menyiapkan mobil. Mereka bertiga pun akhirnya pergi ke orang pintar untuk mengetahui tentang payung aneh tersebut. Saat di perjalanan, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Jimin yang menyetir dan Tae yang duduk di kursi belakang bersama J-Hope sembari memegang payung merah yang diikat di dalam karung agar tidak hilang. Pada saat sampai, mereka lalu langsung masuk ke rumah orang pintar tersebut. Mereka bertiga duduk tegak di depan dukun tersebut. Dukun itu lalu menanyakan maksud kedatangan mereka. J-Hope yang duduk di tengah lalu cepat mengambil payung tersebut dan disimpannya di atas meja di hadapan sang dukun. J-Hope lalu bilang, "Bah, sudah 2 hari ini di rumah kami ada payung aneh. Dan semenjak ditemukan, payung ini terus mengganggu kami. Tolong kami, Mbah. Sebenarnya, ini payung apa? Dan ada alasan apa payung ini terus mengganggu kita?" Dukun itu lalu membuka karung tersebut dan mengambil payungnya. Dilihatnya dengan detail, ternyata itu bukan sembarang payung. Dukun itu lalu bilang, Biar Mbah cek dulu ya, karena ini payung, bukan sembarang payung. Payung ini memiliki aura mistis. mereka bertiga lalu memperhatikan dukun tersebut sembari dukun itu terus membaca mantra. Pada saat dibacakan mantra, payung itu bergerak tak terkendali. Dukun tersebut lalu menyuruh mereka bertiga untuk membantu memegang payung tersebut agar tidak lepas. Selang beberapa lama kemudian, ada sosok yang keluar dari payung tersebut. Sosok itu berwujud wanita dengan memakai gaun merah panjang. Dia tertawa keras sembari melayang berputar di atas mereka. J-Hope yang ketakutan lantas berteriak sembari menarik baju si dukun, sedangkan Tae dan Jimin mencoba membaca doa untuk mengusirnya. Dukun yang melihat itu lantas mencoba mengendalikan sosok tersebut dengan kekuatan energi dalam. Dukun itu mengambil sebuah botol dan mencoba memasukkan sosok tersebut ke dalam botol. Setelah sosok tersebut masuk ke dalam botol, situasi pun mulai mereda. Mereka bertiga pun akhirnya terdiam. J-Hope yang melihat sosoknya lalu bilang, "Ya ampun, serem sekali hantunya." dukun itu lalu menyuruh mereka untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan pada sosok tersebut. Lalu Tae menyuruh J-Hope untuk bertanya pada sosok tersebut. "Hyung, cepat tanya hantu itu." Sembari menyenggol bahunya. J-Hope yang masih merasa ketakutan, lantas bilang, "Aku tidak mau. Jangan bertanya. Menatainya saja, aku tidak berani. Jimin, kau saja yang tanya sana." Jimin yang duduk sembari menutup wajahnya lalu bilang, "Aku tidak mau, Hyung. Aku takut. Aku ingin pulang." sembari bersembunyi di belakang badan J-Hope. Karena J-Hope yang tertua, J-Hope akhirnya mengalah. Dia memberanikan diri menanyakan pada sosok tersebut. Dengan terbata-bata, J-Hope bertanya. Nyai, saya ingin bertanya. Kenapa Nyai mengganggu kami?" Lalu, sosok itu tertawa dengan keras. Mendengar itu, J-Hope lantas ketakutan sembari menutup telinganya. Lalu sosok itu bilang bahwa dia hanya disuruh untuk tinggal di sana. Lalu J-Hope bertanya lagi. "Kenapa kamu mengganggu kami lewat payung itu? Payung itu sebenarnya wujud kamu atau bukan?" Lalu sosok itu bilang, aku sengaja dimasukkan payung itu dan tinggal di sana untuk mengganggu kalian. J-Hope lalu bertanya lagi. "Lalu, siapa yang kirim payung itu? Soalnya kami tidak punya payung seperti itu." Lalu sosok itu bilang, coba kalian perhatikan kembali. Siapa yang berkunjung ke rumah kalian terakhir kali? Mereka bertiga lalu mengingat-ingat siapa yang terakhir kali datang ke rumah. Hingga akhirnya, Tae mengingat jelas siapa orangnya dan dia ingat bahwa memang orang tersebut datang dengan membawa payung merah. Tae lalu menjelaskan pada J-Hope dan Jimin tentang ciri-cirinya. J-Hope dan Jimin yang teringat lalu saling menatap satu sama lain dengan ekspresi tidak percaya. Jimin lalu bilang, "Kenapa dia tega melakukan ini? Hyung, kita tidak boleh diam aja. Apa perlu kita interogasi dia?" "Tenang-tenang. Kalian jangan dulu emosi. Yang penting kita sudah tahu dulu orangnya. Sekarang kita buat penjagaan saja untuk di rumah kita. Kita tidak boleh balas dendam." Jimin dan Tae lalu menuruti perkataan J-Hope. Mereka lalu minta pada si dukun untuk membuat perisai di rumahnya. Setelah selesai, mereka lalu bergegas pulang dan meninggalkan payung tersebut di rumah dukun. Mengingat ulah yang dilakukan oleh orang yang berbuat jahat terhadapnya, mereka akan melupakan apa yang terjadi dan memaafkan apa yang sudah orang lain perbuat terhadap mereka. Namun, mereka tidak melupakan siapa orangnya dan apa yang telah diperbuatnya.